Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Tourism Digital Marketing bersama saya Madeline Sophie. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang menurut saya ini sangat penting, sangat relevan, dan justru sangat menentukan apakah travel agent ini masih dibutuhkan saat ini oleh pasar. Jadi tema kita hari ini adalah digital marketing di kala krisis. Yang harus kita lakukan adalah membangun trust, menjaga reputasi, dan meningkatkan conversion. Mungkin Anda bertanya kenapa saya pilih topik ini. Karena kita nih sekarang sedang berada di dalam satu momen yang unik. Satu sisi kita masuk di masa lebaran, di mana biasanya pergerakan untuk traveling itu tinggi sekali. Kebutuhan perjalanan itu tinggi, orang mulai berpikir tentang mudik, orang mulai berpikir tentang staycation, tentang family trip, tentang short getaway setelah lebaran. Tapi di sisi lain, kondisi global sedang nggak baik-baik aja. Ada konflik geopolitik, ada kekhawatiran tentang rute penerbangan, ada ketidakpastian biaya karena ini kan fuel naik terus, dan tentu saja ada pengaruh psikologis terhadap calon wisatawan. Di sini saya melihat banyak travel agent itu kelihatannya mungkin langkahnya kurang tepat. Mereka tetap hard selling, travel agent tetap posting seperti biasa, travel agent tetap kejar closing, padahal ini pasar lagi berubah nih. Jadi kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk melihat satu hal penting. Di masa sensitif seperti ini, digital marketing itu bukan cuman sekedar rame postingan atau rame promo, tapi soal bagaimana kita hadir sebagai pihak yang memberikan rasa aman, memberi kejelasan, membangun kepercayaan, menjaga nama baik bisnis kita, dan tetap menghasilkan penjualan. Karena percaya atau enggak, di masa krisis yang menang itu bukan yang paling murah, tapi yang menang adalah yang paling bisa dipercaya. Sebelum kita bicara mengenai strategi konten, kita mesti paham dulu satu hal. Market travel itu sensitif terhadap suasana. Traveling itu bukan kebutuhan primer ya, tapi keputusan emosional yang dipengaruhi oleh rasa aman, rasa nyaman, rasa mampu, dan rasa yakin. Menurut Anda, kalau orang dalam kondisi cemas, apakah mereka tetap membeli dengan cara yang lama? Silakan Anda komen. Tuliskan komen Anda di deskripsi di bawah. Jadi, untuk travel agent selama lebaran, biasanya itu customer itu ada perilaku khusus. Misalnya orang-orang ini kan menghitung budget ya. Yang jadi pengusaha kan mesti mikirin THR, biaya-biaya belanja rumah yang lebih tinggi. Ada yang mikirin zakat, ada yang mikirin mudik, ada yang lain-lain deh pokoknya. Jadi budgetnya tuh jadi lebih ketat. Kemudian yang kedua, orang tuh mulai fokus ke keluarga kalau lebaran nih. Pasti memilih liburan yang aman, yang nyaman, yang cocok untuk keluarga. Kemudian keputusan pembelian itu agak lebih lambat, lebih slow, karena kan banyak pertimbangan, minta cuti, kemudian harga tiket, dihitung-hitung ya, kondisi lalu lintas, kondisi bandara, dan sebagainya. Terus sekarang ini orang agak sensitif sama berita. Artinya di masa seperti ini orang bukannya nggak mau beli, orang tetap mau pergi-pergi, tapi mereka butuh alasan yang lebih kuat. Informasi minta yang lebih jelas, jaminan yang lebih meyakinkan. Kalau biasanya cukup kita posting tentang promo, sekarang itu nggak cukup. Kalau biasanya cukup dengan upload video, sekarang itu nggak cukup. Kasih harga, itu juga udah nggak cukup. Sekarang orang belum tentu beli, karena yang dicari pasar itu bukan cuma inspirasi, tapi kepastian. Disinilah travel agent itu mesti naik kelas, bukan sekedar penjual tiket, tapi menjadi advisor. Saya ingin teman-teman menyimak kalimat ini ya. Travel agent hari ini bukan sekedar penjual produk perjalanan. Travel agent adalah kurator rasa aman. Jadi kalau dulu orang itu bisa cari tiket sendiri ya, bisa cari hotel sendiri, bisa lihat video destinasi, terus ngambil keputusan sendiri, beli lewat OTA. Pertanyaannya, kenapa mereka masih butuh travel agent? Travel agent nowadays ya, travel agent saat ini itu adalah mampu memilihkan waktu yang tepat. Travel agent itu mampu membaca syarat-syarat dan ketentuan, peraturan rules. Travel agent bisa meminimalisir risiko. Travel agent bisa memberikan alternatif dan perubahan. Travel agent itu juga bisa memberikan rasa tenang. Travel agent juga bisa membantu keluarga yang nggak mau ribet. Kalau teman-teman menjadi travel agent hanya memasarkan produk tiket, yaudah kita pasti kalah sama teknologi. Tapi kalau kita memasarkan diri sebagai problem solver dan partner perjalanan, kita masih relevan. Nah, kita mulai ke strategi. Jadi gimana strateginya?
Strategi yang pertama, ubah hard selling menjadi trust selling. Ini penting ya. Apa sih sebenarnya hard selling? Hard selling tuh yang kayak promo terus-terusan, posting terus-terusan, caption isinya diskon, story isinya slot terbatas ya, orang dibikin ketakutan, buruan booking, kan seperti itu hard selling. Di masa sensitif seperti ini, itulah yang bisa membuat orang jadi mundur, nggak jadi beli, karena mereka ngerasa ini travel kayak nggak peka aja kondisi sekarang seperti ini. Jadi sekarang teman-teman baiknya membuat konten yang lebih sensitif. Misalnya kontennya itu tips memilih tanggal, cara menghindari peak season, bagaimana membedakan tiket yang fleksibel dan non fleksibel, memilih destinasi yang aman, tips untuk traveling bersama orang tua dan anak-anak. Kalau market lagi sensitif kayak gini, jangan langsung bilang kita mau berangkat kapan gitu, tempat terbatas gitu. Tapi sekarang lebih kepada aman nggak ya kalau saya berangkat? Kemudian strategi kedua adalah jadilah sumber inspirasi. Sekarang banyak orang panik karena konsumsi berita. Lihat headline perang, langsung ketakutan. Lihat video delay pesawat, langsung kayak niatnya di cancel deh. Lihat postingan yang viral, celaka atau bahaya, langsung anggap pukul rata semua penerbangan sama. Nah, travel agent inilah yang menjadi penyaring berita. Kita bukan media sensasi. Kita adalah pendamping keputusan Anda. Jadi bentuk kontennya itu, misalnya nih ya, kalau Anda bikin carouselnya itu sebelum batal, cek dulu 4 hari sebelumnya misalnya. Kalau bikin reels, lagi rame nih berita global, ini cara sederhana apakah trip Anda aman. Kalau story, update singkat mengenai edukasi, bukan drama. Di masa seperti ini, konten yang menenangkan itu lebih mahal daripada konten yang heboh-heboh promo. Strategi ketiga, fokus pada produk domestik, short getaway, dan trip yang fleksibel. Strategi ketiga inilah yang disesuaikan dengan psikologi pasar. Banyak travel emang bikin kesalahan besar. Market udah berubah, tapi produknya di-pushnya sama. Jadi kalau kondisi global aja udah nggak stabil, jangan heran kalau orang mau traveling ke luar negeri itu melambat. Bukan artinya nggak mau liburan. Mereka hanya ingin opsi yang lebih aman. Ini tips terakhir, produk yang aman untuk dipasarkan saat ini adalah domestic trip, private family, 2 hari 1 malam atau maksimal 3 hari 2 malam, short getaway, road trip, halal friendly trip, dan trip yang itinerary-nya itu fleksibel. Contoh ya, judulnya, belum siap keluar negeri? Tidak masalah. Indonesia masih punya banyak destinasi yang nyaman, indah, dan family friendly. Cocok kan? Oke, semoga tips kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih, sampai jumpa.